Pewarta Jawa TV. Salam Rahayu, para pecinta Pewarta Jawa TV. Meletusnya Gunung Ilelewotolo di Pulau Lembata, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu 29 November 2020 dan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada hari Selasa 1 Desember 2020 telah menyita perhatian publik. Perhatian yang berkembang menjadi obrolan ketika Gunung Merapi yang diprediksi oleh BPPTKG bakal meletus lebih besar dari tahun 2006, namun lebih kecil dari tahun 2010. Masih dalam pantauan saat ini. Nah, di lingkup masyarakat Kejawen, meletusnya Gunung Merapi, terutama di Jawa, bukan hanya ditangkap sebagai bencana alam, namun sering dimaknai sebagai perlambang bakal terjadinya suatu peristiwa. Di samping itu, masyarakat Jawa selalu mengaitkan meletusnya Gunung Merapi, terutama Gunung Merapi, dengan kemunculan Sabdo Palon sesudah kemoksaannya pada 500 tahun silam. Pengaitan antara meletusnya Gunung Merapi dengan munculnya Sabdo Palon berdasarkan literatur kuno, yakni Serat Sabdo Palon. Kebetulan di samping saya ada Mas Wintolo. Mas Wintolo bisa membuka acara ini dengan satu tembang yang berkaitan dengan Sabdo Palon. Ya, akan saya coba ya. Jadi serat Sabdo Palon yang akan saya tembangkan yakni berupa Pupusinom, tapi hanya 2 foto. Sinten ten purun nganggeyo yekti kula rusak mami son sajekan putu kula bekasan rupi-rupi dereng lega kang ati yen durung lepura tempur kula damel pratandha tem bayan mami harti marah piyen jeblok milih lahar
ngidul ngilen pura kina gondo pangering kang wahare nggih punika medal kula wis nyebar agama putih berapi janji mami anggereng jagat karsane reng jawata sedaya lir gumanti boten kenging kalamun ka Para pecinta Pawarta Jawa TV, bila kita menyimak kandungan dalam serat Sabda Palon yang tidak diketahui secara pasti siapa penggubahnya, bisa disebutkan bahwa Sabda Palon akan muncul bersama meletusnya Gunung Merapi sesudah 500 tahun kemoksaannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Gunung Merapi yang diprediksikan akan meletus pada akhir tahun 2020 atau mungkin awal tahun 2021 sebagai tanda kemunculan Sabda Palon? Bagaimana pendapatnya dari Mas Sri Wintolo? Nah, sebelum menjawab pertanyaan Mas Itong, maka perlu diketahui kapan Sabda Palon muksa. Bila membaca serat Sabda Palon, naskah tersebut tidak menyebutkan tahun kemuksaannya. Serat Sabda Palon hanya menyebut bahwa Sabda Palon muksa sudah Prabu Brawijaya V yang takluk pada Raden Patah putranya dari Kesultanan Demak tersebut memeluk agama Islam. Sampai di sini muncul pertanyaan. Ya. Apa benar Prabu Brawijaya V pernah bertikai dengan Raden Patah putranya? Ya, begini. Menurut kajian dari para sejarawan, bahwa Raden Patah tidak pernah memerangi Bri Kertabumi ayahnya. Raja Majapahit beribu kota di Mojokerto yang diidentikan oleh beberapa naskah babat dengan Prabu Brawijaya kelima tersebut. Namun, yang diserang Raden Patah adalah Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, Raja Majapahit beribu kota di Daha yang berhasil menggulingkan kekuasaan Bri Kertabumi pada tahun 1486. Kekuasaan Majapahit beribu kota Daha pun berakhir semasa mendapat serangan Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak pada tahun 1527. Tanpa mengacu pada Condro Sengkolo lawan Sabto Ngesti Aji yang merupakan tahun munculnya Sabda Palon, kita sudah bisa menangkap tentang kapan datangnya sang pamomong raja-raja di tanah Jawa tersebut. Bila Prabu Brawijaya V
diidentikan dengan Bri Kertabumi, maka Sabtu Palon muncul pada tahun 1986. Artinya, meletusnya Gunung Merapi sesudah tahun 1986 bukan sebagai tanda kemunculan Sabtu Palon. Tokoh tersebut sudah muncul di tanah Jawa. Tetapi, bila Prabu Brawijaya V yang mengacu pada Gerindrawardhana Tyah Ranawijaya, maka kemunculan Sabtu Palon yakni pada tahun 2027. Dengan demikian, Gunung Merapi yang diprediksikan akan meletus pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 bukan sebagai tanda kemunculan Sabtu Palon. Kita pun berandai-andai lagi. Bila pada tahun 2027 Gunung Merapi meletus dengan mengalirkan lahar ke arah barat daya, tidak sepenuhnya ditafsirkan secara harfiah sebagai tanda munculnya Sabtu Palon. Mengingat serat Sabtu Palon merupakan karya sastra yang mengandung makna simbolik atau makna tersirat. Sehingga sangat naif ketika kita menafsir kandungan serat Sabtu Palon secara wantah. Nah, menurut simbol-simbol dalam serat Sabtu Palon, bahwa kemunculan Sabtu Palon yang ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi tersebut tidak bermakna wantah. Sabtu Palon yang memiliki makna sabdo kang wajib dipailu atau nasihat bijak yang wajib dilaksanakan, serta diidentikan dengan penasihat pemimpin besar suatu negeri tersebut, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, golongan, dan partainya, namun memprioritaskan kepentingan bangsa dan negaranya. Sementara meletusnya Gunung Merapi yang merupakan pusar tanah Jawa tersebut mengandung pengertian sebagai timbulnya seorang pemimpin besar. Pemimpin yang akan melibas angkara murka para penjahat negara yang tidak berkiblat lagi pada ajaran Tuhan. Teori ini berdasarkan pada ungkapan dalam serat Sabtu Palon yang berbunyi, ngidul ngelen purukino, gondo banger ingkang warih, nggih punika medal kulo. Lantas, siapakah pemimpin besar itu? Menurut persepsi di kalangan masyarakat Kejawen, bahwa pemimpin besar tersebut dikenal dengan Satrio Peningit Sinisian Wahyu Keprabun. Lebih jauh, pemimpin besar tersebut dikenal dengan Ratu Adil. Pemimpin yang adil Poromarto Berbudi Bowo Laksono. Hal yang perlu dijelaskan bahwa kemunculan Sabtu Palon akan menyebarkan agama Budi. Di lingkup masyarakat Kejawen yang tidak sama sekali bertendensi politis, agama Budi yang ditafsirkan tidak mengacu pada agama tertentu tersebut akan benar-benar menjadi sarana untuk membangun moralitas seluruh umat manusia. Karenanya, saat kehadiran Sabtu Palon, agama tidak hanya berhenti sebagai pakaian ragawi, melainkan sebagai agamaning jiwa. Para pecinta Pawarta Jawa TV, semoga bahasan ini bermanfaat bagi semuanya. Sampai berjumpa lagi pada bahasan menarik lainnya. Salam Rahayu.